Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mulai menjalankan untuk aplikasi perekam desktop sebagai salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat video yang kita gunakan pada saat kita menampilkan suatu tampilan di dalam laptop atau komputer kita ya. Yang pertama kita perlu menjalankan aplikasinya, misalnya ini contoh kita akan menggunakan Bandicam. Nah, tentu Anda boleh menggunakan aplikasi lain yang sejenis ya, yang barangkali Anda familiar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan aplikasi Bandicam. Dari desktop ini kita bisa klik kanan ya di aplikasinya, kemudian bisa klik Run as Administrator. Nah, kemudian nanti kita akan masuk ke aplikasi Bandicam-nya ya, seperti ini gitu. Setelah masuk, maka ada beberapa fitur yang bisa kita kelola ya untuk memulai ini. Di antaranya yang pertama, kita harus pastikan di bagian untuk videonya ya bisa aktif, misalnya ya di bagian ini bisa kita aktifkan. Nah, kemudian di sini bisa kita pilih misalnya ya webcamnya mau kita gunakan di bagian yang mana ya, mau pakai yang ini misalnya gitu, atau menggunakan yang di sini gitu. Nah, itu bisa beberapa pilihan kita gunakan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah kita pastikan mikrofonnya berjalan begitu ya, dapat masuk. Nah, untuk setting mikrofon kita harus pastikan dia terkoneksi ke mikrofon yang mana. Nah, kebetulan saya menggunakan eksternal USB audio video card ini ya. Nah, jadi USB eksternal sound card ini sangat bagus sekali karena suaranya bisa sangat jernih gitu ya ketika kita gunakan. Nah, dan kita bisa setting di bagian ini ya, di bagian setting ini untuk suaranya ya. Jadi pastikan ini di tab recording ya. Kemudian ada level, ini bisa ditambah ya. Ini bisa dikurangi, ditambah gitu ya. Untuk level suaranya. Kemudian pastikan ini diklik listen to device-nya supaya suaranya keluar ya. Pada saat direkam suaranya keluar. Nah, kalau tidak kita centang nanti suaranya nggak keluar gitu ya. Dan dikeluarkan ke mana? Ke device yang mana? Nah, ke device yang Anda pilih tentunya ya. Kebetulan saya menggunakan tadi USB external sound card ya. Nah, maka saya keluarkan ke sini. Nah, kemudian ciri lain ya bahwa suara itu keluar adalah gerakan ini ya. Jadi gerakan ini naik turun ini. Ini adalah salah satu ciri bahwa suara itu keluar. Nah, kemudian yang lain pada saat kita akan menentukan area yang akan kita gunakan, kita bisa memilih di bagian yang ini ya. Misalnya mau ukuran berapa pixel dari video kita itu ya. Ini bisa ditentukan di bagian ini. Nah, umumnya yang cukup bagus kita bisa digunakan di 640 x 480. Ini sudah cukup ideal ya untuk dibuat di frame yang ini. Nah, kemudian di frame yang ini pun cukup kompatibel dengan YouTube begitu ya. Nah, tentu Anda juga boleh menggunakan frame dengan ukuran-ukuran yang lain atau secara custom dibuat oleh Anda gitu ya. Nah, ini cara mengoperasikannya seperti itu. Kemudian di bagian yang ini kita bisa mempause ya atau memberhentikan sementara ya. Di bagian pause ini. Nah, kalau udah selesai kita bisa klik di bagian recording stop ini ya. Di posisi yang lain kita juga bisa membuat shortcut ya. Membuat shortcut di sini nih, Ctrl F12 misalnya, ini juga bisa diganti shortcut ini ya, tergantung kita mau pakai apa. Kemudian untuk pause saya menggunakan tombol pause. Nah, ini juga kita lihat ya gerakan-gerakan audio di sini, artinya suara itu masuk ya. Kemudian posisi ini adalah durasi yang sedang berjalan, nah, seperti yang sedang ditampilkan ini ya. Nah, baru setelah itu Anda bisa melakukan aktivitas ya, penjelasan. Ya, misalnya akan menjelaskan mengenai program pelatihan katakanlah gitu ya. Ya, seperti ini. Nah, ini nanti akan terlihat di layar video
ya. Misalnya Anda silakan masukkan logo di sini ya, di bagian ini Anda tinggal klik insert, nanti di bagian punya Anda di Microsoft Word-nya misalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita arahkan misalnya seperti ini, Anda klik insert, kemudian nanti pilih picture. Nah, baru Anda nanti pilih gambar mana yang akan dimasukkan. Nah, kemudian misalnya kita untuk program pelatihan, Anda tuliskan jenis program pelatihannya, misalnya tata kecantikan rambut. Nah, seperti ini. Jadi penjelasan-penjelasan sampai akhir ke bagian bawah ini bisa Anda jelaskan dengan menggunakan Bandicam ini ya, termasuk mengisi ini bagaimana gitu ya. Kalau Anda mau memvideokan bagaimana cara membuat output ini misalnya. Nah, tentu tidak terbatas pada penjelasan file seperti ini saja, file-file hal yang lain yang bisa dilakukan di desktop ini bisa direkam dengan Bandicam ini ya, makanya kita sebut dengan perekam desktop. Nah, saya kira itu penjelasan bagaimana cara menggunakan Bandicam ya, mudah-mudahan Anda bisa mencobanya ya. Terima kasih.